Oke, sahabat telisik mistis. Malam hari ini kita akan ngobrol santai-santai dengan narasumber yang akan memberikan informasi telisik sejarah tentang jembatan lori di Kampung Nangka, Kelurahan Mencirim, Binjai Timur. Binjai Timur, Kecamatan Binjai Timur, Kota Madia Binjai. Jadi telah hadir bersama kita abah angkat saya, ayah angkat saya, Abah Bom. Ya. Jadi kita nanti akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Abah Bom. Selamat malam, Abah. Selamat malam. Gimana kabarnya, Abah? Sehat, Bah? Alhamdulillah sehat. Oke. Jadi kalau boleh ditanya, Abah kan merupakan putra daerah asli atau kelahiran di sini, Abah ya? Asli. Asli di sini ya. Ya. Jadi mungkin Abah bisa ceritalah sedikit tipis-tipis ataupun mau dibuka secara lebar bagaimana sejarah daripada jembatan lori tersebut, Pak. Kisahnya jembatan lori itu masih aktifnya dia. Abah itu sering mancing. Situ sering Abah jumpa makhluk-makhluk astral yang kecil-kecil itu. Kecil-kecil itu. Begitu Abah turun dari lembahnya itu ke pantainya, kebetulan makhluk-makhluk astral yang kecil-kecil itu sedang mandi. Seketika bisa hilang entah kemana perginya. Itu bentuknya kayak mana, Bang? Makhluk-makhluk itu apa? Persis macam manusia, tapi mukanya tua. Muka tua ya, Pak? Kecil-kecil tapi tua mukanya. Dia nyuci piring. Seperti manusia biasa, tapi dia kecil. Berarti kalau bisa dibilang, apakah mereka itu yang banyak dikenal orang sebagai orang Bunian, Pak? Disitulah tempat dan istananya. Itu sebahagian. Sebahagian itu tiang munti rel kereta api dulu. Di situ ada penunggunya, separuh badannya berisi, separuh tengkorak, matanya merah. Itu yang paling ganas. Di situ ya. Seketika dia menyentuh orang, paling tidak demamnya seminggu dan badannya panas, rambut salah-salah bisa rontok, saking kan kerasnya penunggunya. Nah, di sini kan tadi berarti kan Abah sudah menceritakan kepada kita tentang energi supranatural yang berada di jembatan lori tersebut. Jadi kalau dari segi sejarahnya lah yang Abah ketahui dari tutur kata sesepuh, dari orang tua Abah, dari atu-atu Abah tadi itu yang ke atasnya lagi sampai 2 atau 3 generasi ke atasnya, itu kira-kira kalau menurut Abah itu jembatan lori itu dibangun kira-kira sejak tahun kapan tuh, Pak? 1876 itulah zaman datuk-datuk kami dulu. Setelah itu lagi aktif dia, kampung ini sama datuk-datuk dulu di pagar gaibnya satu kampung ini. Kampung Nangka ini ya? Kampung Nangka ini di pagar gaib datuk dulu. Namanya Datuk Lintang Siak. Lintang Siak. Ini relasi namanya kok ada kata-kata Siak, apa memang berasal dari Melayu Siak sana, Pak? Melayu Siak dari Delhi, Datuk Nil keluarganya. Inilah sejarah Kampung Nangka. Berarti ada hubungannya dengan Kesultanan Delhi ya, Pak? Bergabung. Ada titisan kemari. Kesultanan Delhi sama Kesultanan Langkat ya, Pak ya? Ada. Sangat luar biasa. Nah. Berarti setahu Abah itu kayak macam kereta api muntik itu dipergunakan itu untuk mengangkut apa tuh, Pak? Zaman Belanda dulu, 1876 itu. 1876 itu membawa rempah-rempah. Rempah-rempah ya. Ya, begitulah sejarah dari atuk kami dulu. Dia membawa rempah-rempah, bahan-bahan baku, bahan-bahan ekspor yang sangat berharga lah. Iya. Seperti rempah kayu manis, cengkeh. Betul, Pak. Itulah kata atuk-atuk kami dulu yang kami tahu. Begitulah Belanda itu mengambil hasil dari kita, dari sini, dari Indonesia ini. Berarti mempergunakan apa tadi, Pak ya? Istilahnya kereta api muntik tadi lagi dipergunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut lah, Pak. Barang-barang tersebut sampai ke tempat yang tertentu seperti pelabuhan misalnya, sampai di sanalah itu. Rempah-rempah tadi. Rempah-rempah tadi. Ya, Pak, ya.
sangat luar biasa. Jadi kalau menurut apanya lah, Mbak, telisik sejarahnya lah, Mbak, kalau boleh tahu tadi itu kenapa di Sungai Mencirim itu bawahannya tadi itu agak ke arah hilir tadi itu dikatakan Sungai Tuan, Mbak? Kalau Sungai Tuan itu putri dan raja dulu disitulah mandinya. Zaman datuk-datuk dulu masih ada bentuk batunya, tangga-tangganya itu asli di sana. Di Sungai Tuan tersebut. Di Sungai Tuan tersebut, di samping pohon bambu yang turun begini, di sini itu ada lubang ke dalam, itulah pintu istana mereka. Maksud apa ini lubang ke dalam sungai tadi? Dari air, separuh airnya panas, separuh airnya dingin. Jadi kalau boleh Abah ceritakan itu raja dan putri-putri itu raja putrinya apa goib ini, Mbak? Dulu masih putrinya asli lah, maka dibilang Sungai Tuan tadi. Berarti masih dari golongan manusia. Masih golongan manusia, tapi sejak kami jumpai tinggal buing-buingnya itu dan penunggunya pun orang makhluk astral itu dijadikannya istana di situ. Jadi di sebelah kiri dia berteluk air Sungai Tuan ini, di sini lubang ke dalamnya, itulah pintu istananya. Separuh airnya panas, separuh airnya dingin. Berarti untuk istilahnya konten berikutnya bisa kita eksplor ke sana, Pak ya? Bisa kita buktikan, bisa kita lihat ke sana bersama-sama. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan bahwasannya kan istilahnya yang membangun jalan kereta api tadi itu kan orang Belanda, Pak. Orang Belanda. Jadi kan istilahnya kan zaman-zaman dahulu juga kan dibilang bahwasannya kayak istilahnya pembesar-pembesar orang kolonial Belanda itu kan panggil Tuan Menir, Tuan Menir. Tuan Menir. Jadi istilahnya Menir gitu, Menir kan istilah Tuan kalau dalam bahasa Belanda. Iya, iya. Jadi itu ada nggak hubungannya tuh dibilang kenapa disebut Sungai Tuan itu jadi karena berhubungan dengan orang Belanda maka disebut Sungai Tuan, istilah Tuan Menir gitulah orang. Iya, betul. Ada juga hubungan ke situ ya, Pak ya? Ada. Dia nanti kalau datang menunggang kuda putih. Kuda putih yang sangat besar, tidak seperti kuda-kuda sekarang lah memang. Betul Pak Dewa. Karena semalam sebelum Mbak Im ke sini hari ini, Mbak Im ada melakukan ritual kecil lah. Pemantauan. Pemantauan untuk istilahnya koneksi siapa penunggu daerah sini gitu kan. Jadi yang paling pertama yang paling muncul yang paling kencang itu dan paling pertama dia memunculkan diri itu Mbak Im lihat orang Belanda tinggi besar, pakai baju jas kebesaran orang Belanda dulu lah kan. Panjang, selengan. Terus dia menunggangin kuda putih, di sebelah kanan yang tadi pinggangan tadi itu ada kayak pedang panjang. Pedang panjang dan istilahnya pegangannya tadi itu kayak model-model punya Spanyol yang agak ketutup besi gitu. Ada tangkisan. Iya, tangkisan itu. Tangkisan ada. Jadi dia tinggi besar, kumisnya pun tebal kayak kumis paraden gitu, Mbak. Kumisnya sangat jelas, hitam dan panjang. Jadi itulah, Mbak, kemarin semalam pas lagi melakukan kontak, beliau memperkenalkan namanya Tuan William. Betul. Kalau menurut sejarah, ya kami entah seberapa tingkat lah, baru kami ketemu sejarahnya ini dari atuk-atuk dulu, begitulah ceritanya memang. Memang begitu, Pak ya? Pernah. Jadi Abah ini masa-masa Abah seusia 25 tahun, Abah pernah situ mencari burung. Sedang mencari burung itu dia sudah jadi astralnya lah ya. Kuda itu seperti berjalan persis macam siang kita jumpa, krepak kerpuk. Jadi ada parit besar ini adalah ke sungai. Setika sampai parit itu hilang suara itu, kuda tadi. Itu posisi pada saat kejadian yang Abah rasakan itu tuh malam apa siang tuh, Pak? Malam tuh, Pak ya? Malam. Jadi sejarah parit ini dulu ada ular lah itu yang turun mau ke laut, itulah sejarahnya yang paritnya yang panjang. Tadi ada ya. Panjang dari sana dia mengecil. Dari ini membesar makin dalam, berarti sebentuk ular. Iya. Nah, itulah namanya Titilori, di bawahnya Sungai Tuan. Jadi ada lagi di bawah Sungai Tuan ini, itulah Titi Simpang Keramat, ada keramatnya.
Dia ada penyu putih, monyet putih, buaya putih, harimau kaki 3. Kalau masa itu Abah sudah tahu, sudah ada Abah tahu. Boleh katakan Abah masih umur 15 tahun, sedang gelisah rakyat-rakyat sini menceritakan tentang harimau kaki 3. Tentang keramat di seputaran Keramat kaki 3, ya. simpang keramat tadi. Itulah titinya. Titinya itu tidak seperti ini, bambu. Dia dulu melekuk ke bawah. Pohon pisang kiri kanan, jalannya seperti 1 meter saja. Dulu di daerah mana tuh Pak titinya tuh Pak? Di sini. Bagi pemasukan sedekat yang Ini kan sudah ditimbun itu. Dulu macam pulau ke bawah gini naik. Ada titinya tuh Pak ya? Ada titinya bambu. Legok dia, Pak. Legok. Dan juga penunggunya di situ ada anggau namanya. Anggau itu kalau sudah dia ada yang tak senonoh perbuatan, muncul baik harimau putih, harimau kaki 3, buaya putih, penyu putih, monyet putih menampakkan diri. Kalau ada sesuatu perbuatan yang tak wajar, yang melanggar istilahnya norma-norma hukum agama lah, dia menampakkan. Nanti titi itu dikangkanginya, kita nengoknya gini, mendongak gini saking tingginya anggau itu tadi. Mas raksasa gitu lah ya Pak ya. Tinggi namanya anggau. Dikangkangin titi berapa besarnya dia? Itu zaman Abah umur 18. Dan juga pernah ada anak-anak jam 12 siang hari Jumat naik sepeda dari atas bukit. Ini paritnya begini, atas bukit ini ada jalan. Jam 12 siang ditabraknya lah makhluk astral tadi 3 orang. Ditabraknya lah. Di antara 3 tadi kena lah ketuanya. Jadi sakit dia. Barangkali berobat ke rumah sakit sudah habis uang sekarang 10 juta, tidak baik. Sudah digambar. Jadi termasuk Abah sudah dapat kepandaian tentang mengobati. Abah obatilah. Jadi Abah pantau dan Abah waktu mengesim, nampaklah orang itu 3. Pakai baju batik, topinya seperti batik juga belangkon, anggotanya 2. Jadi Abah bilang, kenapa kau gangguin anak kecil ini, dia yang tidak berdosa? Ditabraknya kami katanya. Jadi kalau memang ditabrak, anak kecil tidak tahu kenapa kalian bikin sakit seperti itu. Abah bilang. Jadi Abah minta tolong, dia tidak mengerti. Jadi aku minta maaf sama makhluk astral ini. Bahkan lama dia baru kasih maaf. Boleh aku tidak ganggu lagi, cuman lepaskan ayam putih 1 ekor situ, pasangkan rokok 1 batang sebagai persahabatan, bekal kupigi. Abah kasih, anak itu sembuh sampai sekarang. Alhamdulillah sembuh Pak. Alhamdulillah sembuh. Namanya si Ririn. Berarti istilahnya setelah kejadian itu makhluk astral itu minta syarat lah Pak ya? Syarat. Karena perdamaiannya anak kecil tadi. Mungkin kalau orang besar agak berat syaratnya kan, karena anak kecil dimaafkannya lah. Abah yang berdoa lah sama yang Maha Kuasa, dikabulkannya, sembuh anak itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan Mbak, setelah kami tadi ke lokasi sana, ada satu yang istilahnya memancing kayak keingin tahuan gitu kan Mbak. Di sebelah kiri, kalau kita ke sebelah kanan kan arah mau ke Titi Lori tadi. Iya. Turun ke bawah. Iya. Nah di sebelah kiri itu ada kayak sungai tapi berbeda dia. Bentuknya nggak kayak sungai yang ada alirannya gitu. Iya, iya. Dia beda, kayak tergenang di situ tapi ada tetap ujungnya gitu ke sana, dan di sebelahnya itu ada gundukan bentuk kayak lengkungan gitu. Itu kira-kira apa, Bang? Dan kira-kira ada kejadian-kejadian apa yang ada di situ? Di situ ada perempuan yang berambut panjang, pakaian putih. Bisa dibilang kuntilanak. Ya, di dekat, kan ada pohon besarnya itu. Betul. Dan juga yang dibilang
anak ini tadi itu ada parit, itulah parit bekas ular tadi. Parit bekas ular besar Oh dulu. iya, karena bentuknya yang sebelah sini agak lebih lebar, terus ngikutin lengkungan tadi dia Panjang, udah kecil, panjang ekornya. Jadi sudah bertapa dia, mungkin sudah cukup, tinggal turun ke sungai pas air banjir besar, itulah dia. Jadi di situ penunggunya yang Suatu turun ke sungai itu berubah jadi sungai itu Bah ya. jadi sungai, jadi sungai, Tuan dari itu, Bah. jadi sungai tuan. Dan juga yang Abah ketahuin di situ, dulu ada orang menemukan bambu petuknya asli dari bambu betung. Di dalamnya ada keris. Siapa yang menemukan itu Bah? Yang menemukan dulu ada yang namanya Ucok, karena Orang kampung sini lah Bah. orang kampung sini, dan juga itu perkebunan tapi tidak digunakan, diambil ayahnya. Sekarang ayahnya itu sudah meninggal, Ucoknya masih ada. Disitulah sejarah zaman Belanda dulu. Jadi itu sudah banyak yang rusak karena kena erosi air. Kalau tidak cantik. Betul. Di situ dulu ada macam bentuk bulat besar, pertapakan rel muntik tadi. Jadi di situ pernah orang mengambil pasir, nampak manusia itu terlentang penuh sungai itu, antara ujung kaki sama kepala satu sungai. Disitulah dia tenggeletak. Kayak raksasa gitu Bah ya. Kayak raksasa. Dekat samping batu yang tegak ini, di sampingnya lah dia begini, berbujur gini. Iya. Itu batu tegak itu ya pemancang daripada rel muntik tadi. Rel muntik. Kata berita-berita tuh bahwasannya di dalam lubang pondasinya tuh itu korban manusia dijadikan tumbalnya gitu Bah. Ini tumbal. Kalau macam mana panasnya hari, menetes keliling air tiap hari. Bagaimana panasnya? Cuman sekitar tiang hutan dia. Tiang itu aja. Mungkin kalau diisi manusia sedikitnya di 9 orang. 9 orang. Kadang pernah kami mencari burung juga malam itu, Abah, suara orang mengeraung di situ. Menangis-nangis. Meraung menangis-nangis. Seram Abah kalau menceritakan, dia tahu. Jadi yang Abah bilang tadi, yang sesosok makhluk tadi yang terlentang tadi yang di sungai tadi, itu istilahnya berarti makhluk nyata atau makhluk gaib itu Bah? Makhluk goib. Makhluk gaib itu Bah. Makhluk goib itulah yang separuh badannya masih ada dagingnya, separuh tengkorak, matanya merah, Oh, yang Abah bilang ganas tadi. galing ganas. Sebutannya tuh kalau untuk masyarakat setempat sini menyebutnya apa tuh Bah? Makhluk tadi. Makhluknya itu tadi apa? Anggota itu Bah, bukan? Beda. Jin aprit sudah termasuk. Jin ibrit ya. Jin iprit merah seperti api matanya.